Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Fatmawati, calon guru penggerak angkatan 6, unit kerja SD Negeri 15 Tigeneneng, Kecamatan Tigeneneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak ceramah, murid hanya duduk diam dan mendengarkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Pada hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Kemudian, yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, saat saya menanyakan apakah ada pertanyaan, anak hanya diam. Dan kemudian yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, antara lain, yang pertama, merubah pemikiran. Yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana untuk belajar. Tugas guru hanya menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda setiap individu, memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Saya sebagai pamong dan pendidik dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya, antara lain 1. Sebagai seorang pendidik harus bisa mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian yang kedua, sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang pendidik harus lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodratnya melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara,
Penerapan yang harus saya terapkan di kelas antara lain: 1. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kemudian yang kelima, menerapkan sistem Among atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan di kelas atau di sekolah. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah yang berhamba pada anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.